warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadine di kelas 2B Jumatan PTN. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mengenai ilustrasi transaksi yang telah saya buat untuk perusahaan jasa. Yang mana usaha di sini yaitu usaha bimbel Nabila. Dan juga di tugas ini yaitu kita bisa tahu bagaimana cara kita membuat persamaan dasar akuntansi, menganalisis transaksi, membuat jurnal umum sampai ke neraca saldo. Langsung saja, yaitu Nyonya Nabila adalah lulusan pendidikan guru dan ingin memutuskan membuka rumah bimbel dengan nama Bimbel Nabila pada tanggal 1 April 2022 yang bergerak memberikan jasa di bidang pendidikan dengan membuka bimbingan belajar atau bimbel. Berikut transaksi-transaksi yang terjadi dan berhubungan dengan Bimbel Nabila selama bulan April 2022. Pada tanggal 1 April 2022, Nyonya Nabila menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta rupiah untuk membuka Bimbel Nabila. Jadi di sini kita langsung masuk ke persamaan dasar akuntansi di tanggal 1. Di tanggal 1 tadi, Nyonya Nabila menginvestasikan uangnya 10 juta untuk membuka Bimbel Nabila. Jadi akun yang terlibat di sini yaitu akun kas. Kas bertambah 10 juta rupiah di sisi debit. 10 juta rupiah di sisi debit, dan pada sisi yang lain itu modal pemilik atau Nabila Certites juga bertambah di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Lalu kita langsung masuk ke analisis transaksi. Pada tanggal 1 April, akun yang terlibat yang pertama kali yaitu akun cash. Di mana akun cash ini bertambah. Kenapa akun cash ini bertambah? Nah, karena ada uang yang akan diinvestasikan Nyonya Nabila untuk membuka Bimbel Nabila. Karena itu cashnya ini akan bertambah. Itu karena ada uang yang akan diinvestasikan Nyonya Nabila ke Bimbel Nabila. Dicatat pada posisi apa? Yaitu dicatat pada posisi debit. Dengan penjelasan, karena cash ini adalah bagian dari aset, yang mana saldo normal aset itu adalah debit, dan pada transaksi ini cash ini bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Jadi karena cash adalah bagian dari aset, yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash itu bertambah sehingga dicatat
sesuai saldo normalnya. Apa? Berarti jadi cashnya bertambah karena apa? Karena ada uang yang akan diinvestasikan Nabila ke bimbel Nabila tadi, dicatat pada posisi debit dengan alasan dengan tujuan karena cash ini adalah bagian dari aset, yang mana saldo normal aset itu adalah debit, dan dalam transaksi ini cash itu bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya tadi. Lalu, untuk kesamaan dasar akuntansi, di sini modal pemilik, berarti Nabila Capital. Kemudian pada sisi yang lain, yaitu sisi kredit tadi, ini akun yang terlibat adalah Nabila Capital. Nabila Capital atau modal pemilik tadi. Bertambah atau berkurang? Itu bertambah. Modalnya ini bertambah. Dengan alasan karena uang yang diinvestasikannya itu merupakan berasal dari Nyonya Nabila. Karena itu modalnya ini juga bertambah. Karena uang yang diinvestasikan itu merupakan Nyonya Nabila, modalnya Nyonya Nabila. Dan merupakan modalnya Nyonya Nabila. Bicara pada posisi apa? Yaitu pada posisi kredit. Dengan penjelasan, karena Nabila Capital ini bagian dari ekuitas, bagian dari modal, yang mana saldo normal. Ekuitas itu adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, Nabila Capital ini bertambah, modalnya itu bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Itu karena Nabila Capital bagian dari ekuitas, yang mana saldo normal ekuitas, yang mana saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini Nabila Capital itu bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan dalam transaksi ini Nabila Capital bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu kita lanjut untuk tanggal selanjutnya, ke tanggal 3, membeli peralatan bimbel berupa 10 set meja lipat sebesar 3 juta rupiah, dibayar tunai 2.500.000, dan sisanya dibayar dengan menandatangani wesel. Untuk persamaan dasar akuntansi di tanggal 3 April, yaitu peralatan karena tadi
Bimbel Nabila ini membeli peralatan meja 10 set, otomatis peralatannya bertambah sebesar 3 juta rupiah di sisi debit, peralatan bertambah 3 juta rupiah di sisi debit. Setelah itu tes. Kenapa? Karena dia beli peralatan 3 juta, udah bayar tunai 2.500.000. Nah, berarti cash kita ini berkurang karena kita udah membayar peralatan ini sebesar 2.500.000 secara tunai. Berkurang 2.500.000 dan sisanya yaitu dibayar dengan menandatangani wesel, yang mana sisanya itu 500.000. 500.000 itu dia bayar, tapi dengan cara menandatangani wesel, berarti utang weselnya itu bertambah di sisi kredit sebesar 500.000. Jadi untuk tanggal 3 ini peralatan bertambah 3 juta rupiah di sisi debit, cash berkurang 2.500.000 di sisi kredit, dan pada sisi yang lain itu utang wesel atau not payable bertambah 500.000 di sisi kredit. Untuk analisis transaksinya, pada tanggal 3 April 2022, Bimbel Nabila tadi membeli peralatan, berarti equipment itu bertambah, peralatannya itu bertambah karena dia udah membeli tadi, bertambah. Kenapa ya? Karena Bimbel Nabila itu udah membeli, karena Nyonya Nabila membeli peralatan. Dicatat pada posisi apa? Yaitu pada posisi debit. Dengan penjelasan, dengan alasan itu karena equipment ini adalah bagian dari aset, yang mana saldo normal aset itu adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment itu bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Karena equipment adalah bagian dari aset, yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment itu bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu debit. Sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Itu debit ini statementnya bertambah karena dia membeli peralatan tadi, lalu dicatat pada posisi debit. Kenapa? Karena equipment ini bagian dari aset, yang mana saldo normal aset itu adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment itu bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya tadi. Lalu untuk yang kedua, akun yang terlibat itu adalah cash. Yang mana akun ini cash ini berkurang. Kenapa cash ini berkurang? Ya karena dia ini cash ini tadi kan Nyonya Nabila membeli peralatan, dibayar tunai 2.500.000.
Sehingga cashnya ini berkurang, yaitu 2.500.000 tadi. Karena uang dipakai untuk membayar peralatan. Karena uangnya dipakai untuk membayar peralatan secara tunai. Dicatat pada posisi apa? Yaitu pada posisi kredit. Dengan tujuan karena cash ini adalah bagian dari aset, yang mana saldo normal aset itu adalah debit. Dan dalam transaksi ini cash itu berkurang. Nah, sehingga yang tadi kan cashnya itu saldo normalnya debit. Karena cash ini berkurang dalam transaksi ini, yaitu dicatat secara berlawanan. Yaitu dicatat secara berlawanan berarti dicatat kredit. Maksudnya ke kredit. Karena cash adalah bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat secara berlawanan. Yaitu pada posisi kredit. Lalu akun yang terlibat pada tanggal 3 ini yaitu notes payable. Nah, notes payable ini bertambah atau berkurang ya? Bertambah, utangnya ini bertambah. Kenapa ya? Karena tadi kan membeli peralatan, dibayar tunai 2.500.000 dan sisanya itu dibayar dengan menandatangani wesel. Berarti sisanya ini dia belum bayar kan, sehingga utangnya itu bertambah. Itu karena belum membayar. Dan sisanya maaf sebelumnya, alasannya itu karena sisa untuk membayar ini karena sisa untuk membayar ini dilakukan dengan cara menandatangani wesel. Menandatangani wesel. Dicatat pada posisi kredit. Dengan tujuan karena not payable bagian dari liabilitas, yang mana saldo normal liabilitas adalah kredit, sehingga dalam transaksi ini dicatat sesuai saldo normalnya. Kita ulang lagi gitu. Pada tanggal 3 tadi kan
transaksinya itu membeli peralatan 3 set meja lipat 3 juta rupiah. Berarti SMA-nya bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah. Pada sisi yang lain itu cashnya berkurang karena dia udah membayar 2.500.000 secara tunai tadi. Dicatat di sisi kredit sebesar 2.500.000 dan untuk sisi kredit lagi itu not payable-nya bertambah karena dia utang itu utang reso, dibayarnya dengan menandatangani reso. Makanya karena dia belum bayar, dia hutangnya bertambah. Lalu lanjut untuk transaksi selanjutnya tanggal 5. Pada tanggal 5 April 2022, Nyonya Nabila membayar tunai beban iklan sebesar 300.000 kepada Biro Jasa Iklan untuk penayangan iklan Bimbel Nabila. Jadi, untuk persamaan dasar akuntansinya yaitu pada tanggal 5 itu membayar biaya iklan, beban iklan kepada Biro Jasa Iklan. Akun yang terlibat yaitu beban bertambah sebesar 300 rupiah di sisi debit. Pada sisi yang lain, cash berkurang sebesar 300 rupiah di sisi kredit. 300.000 rupiah, maaf. Dan untuk yang pada sisi yang lain yaitu cash berkurang 300.000 rupiah. Untuk analisis transaksinya, pada tanggal 5 April 2022, pada tanggal 5 April 2022 membayar tunai beban iklan sebesar 300 rupiah kepada Biro Jasa Iklan. Berarti di sini akun yang terlibat yaitu advertising expense bertambah. Kenapa advertising expense bertambah? Karena manfaatnya udah diperoleh, yaitu dengan Biro Jasa Iklannya udah menayangkan iklannya, makanya bebannya itu bertambah. Karena manfaat dari penayangan iklan telah dirasakan. Dicatat pada posisi debit dengan tujuan karena advertising expense bagian dari expense, bagian dari beban, yang mana saldo normal expense itu adalah debit. Hingga dalam transaksi ini advertising expense bertambah. Itu berarti dicatat sesuai saldo normalnya. Karena advertising expense bagian dari expense, yang mana saldo normal expense itu adalah debit. Sehingga dalam transaksi ini dicatat sesuai
Sehingga dalam transaksi ini seperti itu, expense bertambah dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu pada akun yang terlibat lagi, yaitu akun cash. Akun cashnya apa? Berkurang ya? Ya berkurang karena dia udah membayar tadi. Berkurang karena uang telah dipakai untuk membayar kepada biro jasa iklan. Dicatat di sisi kredit itu karena cash adalah bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat secara berlawanan, yaitu kredit. Jadi ulang lagi, pada tanggal 5 April 2022 itu Nabila membayar tunai beban iklan sebesar Rp300 kepada Biro Jasa Iklan untuk penayangan iklan Bimbel Nabila. Makanya di sini tadi, karena dia udah membayar beban iklan, bebannya bertambah di sisi debit sebesar Rp300, dan pada sisi yang lain itu cash berkurang sebesar Rp300 di sisi kredit. Dan analisis transaksinya seperti ini. Lalu kita lanjut untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 7. Pada tanggal 7 April 2022 menerima uang atas jasa bimbel yang telah diberikan selama bulan April 2022 sebesar Rp2.500.000. Jadi untuk kesamaan dasar akuntansinya, karena kita udah menerima uang, berarti uang kita bertambah dong. Kan kita udah menerima uang atas jasa yang udah kita berikan. Berarti uang di kesamaan dasar akuntansi ini cash bertambah Rp2.500.000 di sisi debit, dan pada sisi yang lain yaitu kredit, maka pendapatan juga bertambah, yaitu Rp2.500.000 karena telah menyelesaikan jasa Bimbel Nabila tadi. Rp2.500.000 dan pendapatan juga bertambah Rp2.500.000. Analisis transaksinya yaitu pada tanggal 7 April 2022, akun yang terlibat yaitu adalah akun cash
akun kas bertambah Kenapa akun kas ini bertambah? Karena kita udah menerima uang atas jasa yang telah kita berikan tadi. Karena telah menerima uang atas jasa yang telah diberikan. Dicatat pada posisi debit dengan penjelasan yaitu karena cash adalah bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu pada akun yang terlibat di tanggal 7 ini adalah service revenue, pendapatan jasa. Service revenue. Pendapatan bertambah. Itu bertambah. Kenapa pendapatan bertambah? Karena jasanya ini sudah kita berikan. Karena jasa sudah kita berikan. Karena jasa telah kita berikan dicatat pada posisi kredit dengan alasan karena service revenue ini bagian dari revenue, pendapatan, yang mana saldo normal revenue itu adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah. Sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Jadi kita ulangi pada tanggal 7 April menerima uang atas jasa vendor yang telah diberikan. Jadi karena kita menerima uang, berarti cash kita itu bertambah sebesar 2.500.000, ya, sebesar 2.500.000, di mana cash bertambah di sisi debit, dan pada sisi yang lain yaitu service revenue bertambah di sisi kredit karena kita udah memberikan jasa bimbel tadi.
Baiklah, lanjut untuk transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 10. Dimana tanggal 10 ini membayar sisa pembelian peralatan pada tanggal 3. Nah, yang tadinya tanggal 3 kan dibayar dengan cara menandatangani besok. Nah, untuk tanggal 10 ini dia udah membayar. Sisa yang dibayar tadi di tanggal 10 ini dia udah membayar. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi, kan yang tadinya di tanggal 3 tadi utangnya itu bertambah. Nah, karena tanggal 10 dia udah bayar utang, berarti utang besarnya ini berkurang, sehingga nggak ada lagi utang. Sehingga untuk akun yang terlibat yaitu not payable di debit sebesar 500.000, utangnya berkurang. Pada cash juga berkurang sebesar 500.000. Jadi untuk transaksi pada tanggal 10 ini not payable di debit sebesar 500.000, pada sisi yang lain yaitu cash berkurang 500.000 di sisi kredit. Kenapa? Kita masuk ke analisisnya. Itu pada tanggal 10, akun yang terlibat itu adalah not payable. Apa yang nilai itu berkurang karena yang tadinya di tanggal 3 kan ada utang, di tanggal 10 ini udah bayar, berarti utang kita berkurang dong. Berkurang. Kenapa? Karena setelah membayar utang wesel di tanggal 3. Apa dicatat di posisi apa? Yaitu dicatat di posisi debit karena not payable bagian dari liabilitas, yang mana saldo normal liabilitas itu adalah kredit. Dan dalam transaksi ini not payable berkurang sehingga dicatat secara berlawanan yaitu debit. Jadi untuk di tanggal 10 ini yaitu not payable-nya berkurang karena dia telah bayar utang di tanggal 3 tadi, dicatat di posisi debit karena not payable bagian dari liabilitas, yang mana saldo normal liabilitas itu adalah kredit, dan dalam transaksi ini not payable itu berkurang sehingga dicatat secara berlawanan yaitu di debit. Selanjutnya, akun yang terlibat yaitu adalah akun cash. Akun cash ini juga berkurang. Kenapa? Ya karena dia telah membayar utang wesel tadi, jadi makanya cashnya berkurang. Karena uang dipakai untuk membayar utang wesel.
dicetak pada posisi kredit karena cash bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit yang mana saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat secara berlawanan, yaitu kredit. Jadi untuk tanggal 10 ini yaitu karena dia karena telah membayar sisa pembelian peralatan tadi, akun yang terlibat yaitu akun notes payable di debit sebesar 500.000 dan pada sisi yang lain itu cash berkurang sebesar 500.000 di sisi kredit. Nah, kenapa notes payable berkurang? Karena dia telah membayar utang letter untuk di tanggal 3 tadi, di mana dicatat di debit dengan alasan karena notes payable bagian dari liabilitas, yang mana saldo normal liabilitas itu kredit dan dalam transaksi ini notes payable itu berkurang sehingga dicatat secara berlawanan yaitu debit dan cash. Kenapa cash berkurang? Ya karena cash ini bagian dari aset. Nah, saldo normal aset itu adalah debit. Tapi dalam transaksi ini cash itu berkurang sehingga dicatat secara berlawanan. Lanjut untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 membeli berbagai alat tulis dan buku-buku pelajaran sebesar 750.000, dibayar tunai sebesar 300.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Akun untuk persamaan daftar akuntansi tadi karena dia udah membeli alat tulis dan buku pelajaran, berarti perlengkapan dia bertambah sebesar 750.000 di sisi debit dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 300.000 di sisi kredit dan account payable bertambah di sisi kredit. Itu pada tanggal 15 karena dia membeli alat tulis, membeli semacam membeli buku-buku, maka masuknya ke perlengkapan itu sebesar 750.000 di sisi debit dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 300.000 karena dia udah membayar tunai. 300.000 dan sisanya dibayar secara kredit, berarti account payable, utang ya kan itu. Dibayar tunai 300.000, sisanya utang berarti kan. Berarti di sini account payable bertambah sebesar 450.000. Jadi untuk tanggal 15 membeli perlengkapan 750.000, dibayar tunai 300.000, sisanya dibayar secara kredit, berarti utang account payable. Ya. Tanggal 15 April 2022 yaitu akun yang terlibat itu adalah supply perlengkapan bertambah karena bimbel Nabila membeli
perlengkapan dicatat di posisi debit, yaitu karena supply bagian dari aset yang mana saldo normal aset itu adalah debit, dan dalam transaksi ini supply bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu apalagi yang terlibat, yaitu akun kas. Kasnya berkurang. Kenapa? Karena uang dipakai untuk membeli perlengkapan secara tunai. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat secara berlawanan, yaitu kredit. Kemudian akun yang terlibat selanjutnya yaitu account payable. Apa? Akun payable-nya bertambah. Utangnya bertambah karena dia misalnya kan tadi kan bayar secara kredit, berarti dia ada utang. Karena bisa untuk membeli perlengkapan dibayar secara kredit. Bisa di posisi apa? Yaitu kredit. Karena account payable bagian dari liabilitas yang mana saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini account payable bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lanjut untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 18, membayar gaji karyawan Bimbel Nabila selama bulan April 2022 sebesar 1.800.000. Dia membayar gaji. Akun yang terlibat yaitu salary expense di debit sebesar 1.800.000, dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 1.800.000 di sisi kredit. Untuk ke persamaan dasar akuntansi, karena dia membayar gaji,
yaitu jadi maksudnya ke beban gaji. Beban gajinya bertambah sebesar 1.800.000. Dan pada sisi yang lain yaitu kas juga berkurang sebesar 1.800.000. Kenapa? Karena dia telah membayar beban gaji kepada karyawan tadi. Analisis transaksinya yaitu pada tanggal 18 April 2022, akun yang terlibat yaitu adalah salaries expense bertambah karena beban sudah diakui dan sudah dirasakan manfaatnya. Dicatat pada posisi debit dengan penjelasan karena salary expense ini bagian dari expense yang mana saldo normal expense adalah debit, dan dalam transaksi ini expense salary expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Dan akun yang terlibat selanjutnya itu adalah akun cash. Akun cash berkurang karena uang telah digunakan untuk membayar beban gaji. Dicatat pada posisi apa, yaitu kredit. Alasannya karena cash bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash itu berkurang sehingga dicatat secara berlawanan, yaitu kredit. Jadi untuk tanggal 18 ini, karena Bimbel Nabila itu telah membayar gaji karyawan selama bulan April sebesar 1.800.000. Akun yang terlibat itu adalah salary expense bertambah 1.800.000 di sisi debit, dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang sebesar 1.800.000 di sisi kredit. Dan untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 20 April, Nabila mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Pertama, dasar akuntansi, yaitu akun yang terlibat itu adalah Nabila Sky, berkurang di debit sebesar 1 juta rupiah, dan di sisi lain yaitu cash berkurang 1 juta rupiah. Nabila Sky modalnya menjadi kurang di sisi debit 1 juta rupiah, dan di sisi yang lain yaitu cash
berkurang 1 juta rupiah. Untuk analisis transaksi pada tanggal 20 April, akun yang terlibat adalah Nabila Rai. Yang mana berkurang Kenapa Nabila Price ini berkurang? Karena uang yang diambil itu adalah sebagian modal dengan Makanya di sini modalnya jadi berkurang karena dia uang yang diambil adalah sebagian modal Nyonya Nabila. Dicatat pada posisi apa? Yaitu pada posisi B. Karena Nabila Price bagian dari ekuitas yang mana saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini Nabila Price bertambah sehingga dicatat secara berlawanan yaitu di debit. Lalu akun yang terlibat selanjutnya itu adalah cash. Cash kita berkurang. Kenapa? Ya karena uangnya diambil untuk kepentingan pribadi tadi. Karena uang diambil untuk kepentingan pribadi. Dicatat pada posisi kredit dengan penjelasan karena cash bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini aset berkurang. Dan dalam transaksi ini cash berkurang. Cash berkurang sehingga dicatat secara berlawanan yaitu kredit. Kredit. Jadi untuk tanggal 20 ini kan mengambil kepentingan pribadi. Mana akun yang terlibat itu adalah Nabila Price di debit sebesar 1 juta rupiah dan pada sisi yang lain yaitu cashnya berkurang 1 juta rupiah di sisi kredit. Nanti pada transaksi selanjutnya pada tanggal 23 membayar sisa pembelian perlengkapan di tanggal 15. Membayar sisa pembelian perlengkapan di tanggal 15. Saya tanggal 15 di sini yaitu perlengkapannya 750 450. Berarti dia membayar utang. Karena dia membayar sisa pembelian peralatan, perlengkapan, yang tadinya di tanggal 15 itu ada utang, karena di tanggal 23
karena di tanggal 23 dia udah melakukan pembayaran, dia udah melunasi utang, berarti utangnya itu berkurang 450.000. Ini sisi debit. Dan pada sisi yang lain yaitu cash, cashnya juga berkurang 450.000. Jadi di tanggal 23 ini dia udah membayar sisa pembelian perlengkapan di tanggal 15. Dimana tanggal 15 itu kan sisanya dia bayar utang secara 450.000 secara kredit. Tanggal 23 dia udah melunasi utang tersebut, sehingga yang di tanggal 15 itu ada utang. Nah, untuk tanggal 23 ini dia udah nggak ada utang lagi, utangnya udah dilunasi, sehingga cash kita juga berkurang untuk melunasi utang tersebut. Analisisnya yaitu tanggal 23 April 2022, akun yang terlibat itu adalah account payable berkurang karena telah melunasi pembayaran sisa pembayaran di tanggal 15 dicatat pada posisi debit karena account payable bagian dari liabilitas yang mana saldo normal. Liabilitas adalah kredit yang dalam transaksi ini account payable berkurang sehingga dicatat secara berlawanan. Lalu akun yang terlibat selanjutnya adalah cash. Lanjut untuk di akun yang terlibat yaitu ada akun kas. Akun kas berkurang karena uang diambil untuk melunasi utang di tanggal 15. Ya, dicatat di posisi kredit. Kenapa? Dengan penjelasan karena cash bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash itu berkurang sehingga dicatat secara berlawanan yaitu kredit. Lanjut pada transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 25 memberi jasa bimbel kepada pelanggan sebesar 2 juta
namun oleh pelanggan belum membayar. Jadi akun yang terlibat di sini tanggal 25 dia udah memberikan jasa, tapi sama pelanggan itu pelanggan itu belum membayar, sehingga karena kita udah beli jasa tapi dari para pelanggan itu belum membayar, maka account receivable yang disebut account receivable 2 juta rupiah di debit. Dan pada sisi yang lainnya itu pendapatan bertambah 2 juta rupiah di sisi kredit. Analisis transaksi pada tanggal 25 April 2022 untuk account receivable bertambah karena adanya uang yang belum bertambah karena dari pihak pelanggan belum membayar dan sedangkan jasa sudah diberikan. Dicatat pada posisi debit karena account receivable bagian dari aset yang mana saldo normal. Aset adalah debit dan dalam transaksi ini account receivable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Service revenue bertambah. Kenapa? Ya karena kita udah beliin jasa. Karena Bimbel Nabila sudah memberikan jasa. Dicatat pada posisi kredit dengan penjelasan karena service revenue bagian dari revenue pendapatan yang mana saldo normal revenue adalah kredit dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu lanjut untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 26 menerima uang sebesar 350.000 atas jasa bimbel tryout persiapan ujian dengan paket ini yang telah diselesaikan. Jadi karena kita menerima uang sebesar 350.000, terus kita bertambah tanggal 26 350.000
cash bertambah di sisi debit sebesar 350.000 dan pada sisi yang lain pendapatan kita juga bertambah sebesar 350.000 di sisi kredit. Sama analisis transaksinya pada tanggal 26 April 2022, akun yang terlibat itu adalah cash bertambah karena menerima uang dari jasa yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan. Dicatat pada posisi debit dengan penjelasan karena cash adalah bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu yang selanjutnya akun yang terlibat itu adalah service revenue. Service revenue bertambah. Kenapa? Ya karena bimbel Nabila telah menyelesaikan jasa bimbel tryout. Dicatat pada posisi kredit. Kenapa? Karena service revenue bagian dari revenue yang mana saldo normal revenue adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lanjut pada tanggal 27 menerima pelunasan untuk transaksi yang terjadi di tanggal 25. Kita menerima pelunasan untuk transaksi yang terjadi di tanggal 25. Kita lihat pada tanggal 25 yaitu 2 juta rupiah. Yang tadinya kan pelanggan belum bayar. Nah, di tanggal 27 ini kita sudah menerima uang dari pelanggan tersebut. Sehingga cash bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah. Dan pada sisi yang lain yaitu account receivable berkurang 2 juta rupiah. Lalu ke analisis transaksi pada tanggal 27 April 2022, akun yang terlibat itu adalah cashnya bertambah karena telah menerima uang dari pelanggan di tanggal 25. Dicatat pada posisi debit karena cash
adalah bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat dan dalam transaksi ini ya cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu akun yang terlibat lagi yaitu account receivable, account receivable, berkurang. Kenapa? Karena telah melakukan pelunasan transaksi di tanggal 25. Dicatat ada posisi kredit dengan penjelasan karena account receivable bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini account receivable berkurang sehingga dicatat secara berlawanan, yaitu kredit. Lanjut pada transaksi di tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 27 membayar 275 per bulan untuk pemasangan WiFi. Jadi akun yang terlibat yaitu karena dia sudah membayar beban. Maksudnya ini karena untuk pemasangan WiFi, yaitu beban kita bertambah sebesar 250.000 275.000 dan cash kita berkurang 275.000. Untuk analisis transaksi di tanggal 27 April 2022, akun yang terlibat itu adalah utilities expense. Ke beban utilitas pemasangan WiFi, yang mana ini bertambah karena Bimbel Nabila telah merasakan manfaat yang diperoleh. Dicatat di posisi debit dengan penjelasan karena utilities expense bagian dari debit, dan dalam transaksi ini utilities expense
bertambah. Karena itu bisa extend bagian dari extend yang mana saldo normal expense adalah debit, dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang terlibat selanjutnya itu adalah cash berkurang. Kenapa? Karena uang dipakai untuk membayar beban utilitas. Dicatat pada posisi kredit dengan penjelasan karena cash adalah bagian dari aset yang mana saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat secara berlawanan, yaitu kredit. Lanjut di tanggal selanjutnya, yaitu pada tanggal 28 membayar 500.000 kepada Jaya Fotokopi atas jasa print soal yang telah diberikan. Akun yang terlibat yaitu karena kita telah membayar jasa atas jasa fotokopi Jaya yang telah diberikan, yaitu pendapatan kita bertambah sebesar 500.000. Pendapatan bertambah 500.000, dan pada sisi yang lain yaitu cash kita berkurang 500.000. Lalu lanjut untuk di tanggal 28, yaitu membayar 500.000 kepada Jaya Fotokopi atas jasa print soal yang telah diberikan. Berarti di sini kesamaan dasar akuntansinya pada tanggal 28, pendapatan kita berkurang sebesar 500.000, dan pada sisi yang lain pendapatan kita berkurang 500.000. Dan pada sisi yang lain, cash kita juga berkurang 500.000. Untuk analisis transaksinya tanggal 28 April 2022, akun yang terlibat itu adalah service revenue berkurang karena jasa Jaya Fotokopi telah memberikan jasa. Dicatat pada posisi debit. Kenapa? Karena
Service revenue bagian dari revenue yang mana saldo normal revenue adalah debit dan dalam transaksi ini service revenue berkurang sehingga dicatat secara berlawanan yaitu di debit. Kemudian lanjut untuk akun yang terlibat selanjutnya itu adalah akun cash. Akun cash berkurang. Kenapa? Ya karena uangnya telah dipakai untuk membayar biaya fotokopi, karena uang telah diambil untuk membayar jasa ke foto biaya fotokopi. Dicatat pada posisi kredit dengan penjelasan karena cash adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat secara berlawanan yaitu kredit. Lalu lanjut untuk ilustrasi transaksi yang terakhir. Pada tanggal 30 April membayar biaya listrik air selama bulan April 2020 sebesar Rp300.000. Sama ada akuntansi yang terlibat itu karena dia udah membayar beban air, biaya air maksudnya ke beban bertambah Rp300.000 di sisi debit. Dan pada sisi yang lain yaitu cash berkurang Rp300 di sisi kredit. Dengan analisis transaksi pada tanggal 30 April 2022, akun yang terlibat itu adalah utilities expense, bertambah. Kenapa? Karena bimbel Nabila telah merasakan manfaat yang diperoleh dengan melakukan beban listrik dan air. Jadi utilities expense ini bertambah karena bimbel Nabila itu udah memperoleh udah merasakan manfaat yang diperoleh dari dia membayar beban utilities ini. Dicatat pada posisi debit dengan penjelasan karena utilities
expense bagian dari expense yang mana saldo normal expense adalah debit dan dalam transaksi ini utilities expense bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu untuk akun yang terlibat selanjutnya di tanggal 30 ini adalah akun kas. Berkurang. Kenapa? Karena uang diambil untuk membayar biaya listrik dan air. Dicatat pada posisi kredit dengan penjelasan karena cash adalah bagian dari aset yang mana saldo normal. Aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat secara berlawanan, yaitu kredit. Jadi tanggal 30 ini karena dia udah membayar biaya listrik, air, maka akun yang terlibat itu adalah listrik expense bertambah sebesar Rp300.000 di sisi debit dan pada sisi yang lainnya yaitu cash berkurang sebesar Rp300.000 di sisi kredit karena dia udah membayar biaya listrik tadi. Lalu setelah kita menganalisis transaksi tadi, kita jumlahkan tiap akun. Untuk pertama yaitu cash, kita jumlahkan terlebih dahulu. Dapatlah Rp6.925.000. Untuk di account receivable ini hasilnya memang 0 karena dia udah membayar. Perlengkapan tetap Rp750.000 dan peralatan tetap Rp3.000.000. Dan di sini di sisi yang lain yaitu utang wesel not payable itu juga Rp0 karena dia udah membayar tadi. Kemudian sama dengan utang usaha modal pemilik tetap 10 juta. Dan di sini pendapatan kita jumlahkan semua. Dapatlah Rp4.350.000. Untuk beban, nilai Rp2.675.000 dan pras tetap Rp1 juta. Sekarang kita jumlahkan dari setiap aksi ini, yaitu untuk yang bagian aset dapatlah Rp10.675.000. Untuk di
liabilitas plus ekuitas, modal dan modal pemilik kita tambahkan dengan pendapatan terlebih dahulu, berarti 10 juta tambah 4.350.000. Hasilnya 14.350.000. Di sini tetap 2.675.000 dan tetap 1 juta rupiah. Karena aset udah dapat yaitu totalnya 10.675.000 bagian atas ini tadi, tambahkan lagi aja. Maka untuk liabilitas plus ekuitas yaitu 14.350.000 kita kurangi dengan beban dan kurangi dengan pengambilan price atau pengambilan pribadi atau price, dan hasilnya bisa 675.000. Jadi dari sini persamaan dasar akuntansi itu yang mana bagian aset itu harus selalu sama dengan bagian liabilitas plus ekuitas. Sehingga di sini dapat dilihat yaitu aset 7.675.000 dan bagian yang kanan yaitu liabilitas plus ekuitas sama dengan aset yaitu 7.675.000. Ikut transaksi persamaan dasar akuntansi dan analisis transaksi yang telah kita lakukan nanti akan dilanjutkan untuk membuat jurnal sampai ke neraca saldo.